Shalom buat kita semua, apa kabar sore hari ini? Haleluya, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan kalau kita ada pada sore hari ini dan kita boleh ada di rumah Tuhan, itu merupakan suatu anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan tubuh yang sehat, napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Bapa, karena Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik Tuhan di dalam hidup kami. Hari-hari kami boleh kami lalui Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada hingga sore hari ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh lalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Engkau yang senantiasa membimbing kami Tuhan, menuntun setiap langkah kami, karena Roh Kudus-Mu Engkau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami ada di rumah Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepada Tuhan sebagai bukti karena kasih kami kepadamu ya Bapa. Kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah setiap kehadiran kami menyenangkan hati Tuhan. Setiap kehadiran kami meninggikan Tuhan dan kami mengagungkan Tuhan. Biarlah di tempat ini Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan lewat setiap kehadiran kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ambil alih Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya. Biarlah Engkau yang berdaulat atas ibadah ini, berdaulat atas kehidupan kami. Roh Kudus memenuhi setiap kami, terlebih memenuhi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani mesbah-Mu pada sore hari ini Tuhan. Sebagai worship leader, singer, dan pemain musik, kami mau serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biar mereka diurapi Tuhan, mereka dapat memimpin jalannya ibadah kami, memimpin kami lewat pujian penyembahan kami, dan kami boleh rasakan hadirat Tuhan, dan kami boleh menari-nari memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga Engkau bertakhta di atas setiap pujian pengagungan kami. Juga Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Billy Lantang yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami di tempat ini. Tuhan, tolong perjalanan hamba-Mu tiba di tempat ini dengan penuh sukacita, dan dia diurapi oleh Tuhan, dipenuhi dengan hikmat, marifat, pewahyuan yang dari surga, sehingga dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Yang kami semua diberkati, kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu itu memerdekakan kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Pribadi karakter manusia kami semakin berkurang, Engkau yang dimuliakan lewat hidup kami. Dan juga kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang masih di perjalanan, Engkau tuntun perjalanan mereka tiba di tempat ini. Kami bersama-sama masuk dalam ibadah yang luar biasa ini Tuhan, karena Tuhan Yesus ada dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Seluruh penata layanan yang bertugas, Engkau mengurapi kami semua. Bahkan jemaat-Mu yang setia dalam mengiring Engkau, kami percaya setiap jerih lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang masih coba-coba ada di tempat ini, terlebih di hati kami, di pikiran kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami, sehingga ketika kami pulang pasti kami berbeda dengan ketika kami datang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Engkau Tuhan lewat ibadah ini, dan kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami buka ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita datang sama Tuhan sore hari ini. Hanya Engkau pribadi satu-satunya yang kami andalkan dan yang kami percaya. Tidak ada pribadi yang lain. Kami mau berlari hanya kepada Tuhan sore hari ini. Kami mau hanya mengangkat tangan kami. Kami hanya mau mencari wajah-Mu sore ini Tuhan. Kami mau dekat sama Tuhan sore hari ini. Engkau Tuhan, Engkau
God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Lahir dari hatimu. God, lahir dari jiwamu. Lahir dari kerinduanmu. God, lahir dari apa yang pernah merasakan Tuhan. You're so good to me. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak dari kami Tuhan pernah mengalami rasanya dikasihi Tuhan. Ketika saat-saat terjepit, saat-saat tertekan, saat-saat kami gak melihat, justru di situ tangan Tuhan menolong kami. Justru di situ kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Mari jemaat Tuhan sekali lagi mari katakan, lahir dari hatimu, lahir dari kerinduanmu, lahir dari karena engkau ingin mencari wajah Tuhan sore ini. God, you're so good. 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 You're so good to me. God, you're so
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kami mau tenang dalam cara-Mu Tuhan. Kami imani, kami amini. Tuhan punya banyak cara untuk tolong kami, untuk lepaskan beban dan pergumulan. Sebab Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang baik. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kasih karunia. Kami berterima kasih Tuhan, kami hidup saat ini Tuhan karena kami dibenarkan oleh Yesus. We are righteous Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdiri saat ini Tuhan, kami berdoa dari posisi yang sudah menang karena Kristus sudah menang untuk kami. Sebabnya Tuhan kami tahu dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang senantiasa kami dengar itu selalu mengubahkan hidup kami. Dan bahkan besok lusa, minggu depan kami akan makin dewasa, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Tempat baru ya, saya nyasar. Masuk ke gedung sebelah, kok nggak ada lantai 11? Udah masuk lift, kok ada lantai 11? Oke, Kitab Kejadian pertama gitu ya, itu sebenarnya adalah sebuah rancangannya Tuhan. Dan rancangannya Tuhan sejak awal itu dahsyatnya luar biasa. Dan itu rancangan awal terhadap hidup manusia. Banyak yang kita bisa bahas di Kitab Kejadian. Dan jangan membaca Kitab Kejadian sebagai historical data saja. Ini rancangan awalnya Tuhan. Waktu Yesus mati dan bangkit lagi, bukan sekedar hidup kekal, pengampunan dosa, itu yang kita tahu selama ini. Bukan itu saja, yes itu penting. Tapi semua rancangan-rancangan awal di dalam Kitab Kejadian dikembalikan ke dalam tangan kita. Jadi kalau kita tidak tahu, kita nggak ngerti, kita nggak paham artinya, kita nggak menghidupinya, kita nggak sadar gitu. Ya. Itu sebabnya Kejadian itu, Kitab Kejadian ketika kita membaca tentang proses kreasi itu dahsyatnya luar biasa. Banyak sekali syarat dengan pewahyuan yang dalam sekali. Oke, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai keempat mengatakan begini. Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai 4. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan ayat yang ketiga ini. Berfirmanlah Allah. Oke, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Oke, pelan-pelan lihat ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perkataan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab. Saya ulangi. Perkataan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata jadilah terang. Oke. Ketika seorang berbicara, ketika Tuhan berbicara, otomatis telinga mendengar. Jadi kita bisa simpulkan pendengaran pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata jadilah terang. Itu sebabnya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau baca Alkitab jangan gini. Jangan gitu. Baca Alkitab, baca supaya telinga dengar. Karena firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Anak saya sekarang 22 dan 15 tahun. Waktu mereka masih kecil-kecil, bahkan waktu mereka masih ada di kandungan ibunya, kami sudah biasa membacakan firman kepada mereka. Dan ketika mereka masih kecil, ketika kita ada mesbah keluarga, saya bacain firman kepada mereka. Saya begitu percaya firman yang masuk ke dalam telinga mereka, itu akan menjadi pedoman dan menjadi dasar yang begitu kuat dalam hidup mereka. Walaupun mereka belum ngerti pada saat itu. Mungkin menurut saya mereka belum ngerti. Tapi kita nggak pernah tahu roh mereka seperti apa. Satu hari, di usia yang ke-5 kalau nggak salah, anak saya yang kedua ini, satu sekolah keracunan makanan. Karena dulu pakai catering. Jadi keracunan bubur ayam. 60 anak ya dibawa ke UGD. 60 anak. Dan sekolah mengeluarkan 350 juta kalau nggak salah saat itu. Bayarin rumah sakit. Anak saya adalah anak yang terakhir yang belum hadir di UGD. Karena semua udah masuk situ. Ditelepon. Kemudian istri saya lagi nggak di rumah. Saya ditelepon sama mbak di rumah. Pak, cepetan pulang pak. Ini anak udah muntah-muntah, udah buang-buang air, mukanya udah pucet. Saya bilang, oh kena juga berarti. Dan saya ditelepon sama sekolah, dibilang, Pak segera bawa ke UGD. Sampai di rumah, saya pulang dari kantor, saya langsung jemput dia. Sampai di rumah dia udah gak bisa ngomong.
Dan mbaknya sebelum saya bawa dia ke rumah sakit, mbaknya bilang gini, Pak, tadi saya disuruh doakan. Doain apa? Mbaknya bukan orang percaya, saya disuruh doakan, suruh tumpang tangan di atas kepalanya. Disuruh ngomong apa, Mbak? Disuruh bilang dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Oh ya? Mbak lakukan itu nggak? Ya lakukanlah Pak, saya ketakutan. Mbak sebut itu, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Seperti itu persis. Iya Pak, tapi beberapa kali. Kan disuruh ulang lagi sama anak Bapak. Saya nggak bawa ke UGD yang tempat teman-temannya karena udah rame, saya bawa ke rumah sakit lain. Biar sepi gitu ya, biar cepat ditolong. Saya bawa ke situ, sampai di sana diobservasi, dikasih obat, dia ketiduran di UGD. Dokter bilang gini, Pak, biarin aja dia tidur Pak. Kita tunggu aja, Bapak tunggu di sini ya Pak. Nanti kalau dia bangun 1 jam nggak terjadi apa-apa, nggak muntah, nggak buang air, Bapak pulang aja. Mudah-mudahan panasnya turun nih, udah panas soalnya. Kalau panasnya turun, Bapak pulang. Kalau sampai terjadi apa-apa di rumah, baru kita opname Pak, ntar malam. Saya tungguin 1 jam dia bangun. Dia bangun, panasnya turun, dokter bilang pulang aja Pak. Saya pulang sampai di rumah kira-kira jam 4 sore, saya nggak balik kantor, saya ketiduran sama dia, di kamarnya dia. Jam 7 malam kami terbangun, dan itu anak langsung lari-larian, cari makanan, kelaparan, dan main-main udah. Sembuh. Dia adalah satu-satunya anak yang tidak diopname. Karena di dalam saat yang genting, ketika kedua orang tuanya tidak ada, dia tahu kemana dia harus berseru. Bahkan dia menggunakan imannya, dan dia menyuruh orang yang bukan orang percaya untuk doakan dia. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena itu sudah rancangan awalnya Tuhan. Firman yang keluar dari mulutnya jadilah terang. Itu sebabnya semua rancangan-rancangan awalnya Tuhan, kalau kita pelajari dan kita mengerti dan kita lakukan, kuasanya luar biasa. Karena rancangan awal Tuhan, semua rencana Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan sama iblis. Didistorsi ya, dibatalin nggak bisa. Pernah didistorsi waktu manusia jatuh dalam dosa. Tapi rancangan-rancangan nggak pernah bisa digagalkan. Kemudian ayat yang berikutnya mengatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Penglihatan pertama Allah di dalam proses kreasi yang juga didokumentasikan di Alkitab, orientasinya semua serba terang. Dari perkataan, dari penglihatan, dari pendengaran, semuanya terang. Kita memiliki 5 panca indera. Ya, 5 panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan ada 2 rasa, lewat lidah dan kulit. Dari 5 panca indera ini, ada 2 yang merupakan pintu gerbang hati. Apa itu? Mata dan telinga. Ketika pintu gerbang nggak dijaga, ketika kita membiarkan sampah yang masuk, outputnya, keluarnya pasti sampah. Input menentukan output. Keluarnya lewat apa? Perkataan, tindakan. Orang yang kejepit, terpepet gitu, aslinya keluar kan. Isi hatinya tumpah semuanya. Jadi kelihatan kalau dalam posisi terpojok, semua keasliannya keluar. Bahkan dalam 2 tahun terakhir ini, keabsahan iman seseorang itu terlihat ketika terjadi perubahan yang drastis. Saya melayani beberapa bahkan hamba Tuhan yang jatuh secara moral. Ironis, betul ironis. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat, jangan sekedar ngerti firman, kita harus masuk level yang namanya dikuasai firman hidupnya. Gak bisa cuma ngerti-ngerti aja, cuma tahu-tahu aja gitu, dengar-dengar firman, gak bisa. Hidupi alami Tuhan. Makanya kekristenan bukan agama, hubungan sama Yesus. Yesus gak pernah bawa agama. Agama diciptakan sama manusia. Ritual-ritual diciptakan manusia. Baik gak? Baik. Tapi jangan disembah ritualnya. Tata ibadah itu jangan disembah, dihormati ya. Agama hormati, sinode hormati, denominasi hormati, tata ibadah hormati. Jangan mencibir juga orang lain. Semua punya tata ibadah masing-masing ya. Ciptaan manusia punya taste masing-masing, punya selera masing-masing. Jangan bilang sama gereja yang gak tepuk tangan, kering tuh gereja, kayak kita ya. Mata aja. Gereja yang gak tepuk tangan juga mencibir kita, tepuk tangan, gak mau hormati hadirat Tuhan tuh. Gitu. Semuanya punya persepsi masing-masing. Itu sebabnya, ya, yang disembah bukan sarananya, ini sarana semuanya. Diciptakan manusia. Yang disembah Yesusnya. Karena dia datang bawa hubungan, bukan agama, bukan organisasi. Itu sebabnya kalau yang dikultuskan adalah yang ada di atas sini, terjadi blunder akhirnya. Saya 24 tahun pelayanan mimbar. Udah ribuan gereja saya datengin.
keluar masuk kota, gereja dan lain sebagainya. Saya udah melihat hal-hal lucu-lucu terjadi di atas ini. Saya ingat apa ya? Ini deh. Ini lucu nih. Seorang WL gitu ya, maju ke depan. Di awal ibadah. Tuhan, kami nggak mau malu-malu datang ke hadirat Tuhan hari ini. Wah, semangat jemaatnya. Katakan amin, amin semuanya. Itu sebabnya Tuhan dia berdoa. Angkat kemaluan kami Tuhan hari ini. Saya ngerti maksudnya baik toh. Maksudnya baik, kata-katanya aja salah. Karena makanya tim praise and worship segala macam itu kan perlu di training ya. Makanya kalau tata ibadah kita bicara soal, kalau dalam konteks agama kita bicara soal reformasi tata ibadah. Hubungan sama Yesus itu transformasi hati. Waktu dia ngomong gitu di belakang ini teriak, jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Dia ngomong gitu. Panik saya. Itu ya sepanjang ibadah udah nggak konsen udah, karena dia udah ngomong salah, dia malu sendiri, kasihan banget. Tapi ya itu yang terjadi, blunder kayak gitu terjadi. Setelah saya selesai khotbah ada lagi nih di luar kota. Gembala sidangnya naik atas mimbar. Tuhan terima kasih udah kirim Pak Billy ke sini Tuhan. Tuhan kita berdoa, mau berdoa Tuhan berkati istri-istri dan anaknya Tuhan. Salah nyebut. Harusnya istri dan anak-anaknya. Ini kebalik, istri-istri dan anaknya. Untuk ketemu orang kayak saya yang suka bercanda. Pas sudah selesai, bro, emangnya gue salomo istri banyak. Tuhan ampun Tuhan, mohon maaf Tuhan. Dia segitu-gitu didoain. Itu blunder yang terjadi di atas mimbar. Tapi ya udahlah, biasalah. Namanya juga tata ibadah ya, hormati. Tapi yang perlu dikejar adalah pengenalan sama Tuhan. Itu loh. Makanya jaga pintu gerbang hati itu luar biasa. 2 Petrus 2 ayat 7-8 juga. 2 Petrus 2 ayat 7-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Orang yang apa? Lot ini orang apa? Orang benar. Orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, kenapa dia menderita? Coba lihat ayat berikut ini. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari apa? Melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwanya tersiksa. Orang benar jiwanya bisa tersiksa, betul. Kalau yang dimasukin sampah soalnya. Makanya saya selalu katakan sama jemaat, kalau bangun pagi jangan cari sosial media, jangan baca-baca begitu-begituan. Gak apa-apa, nantilah, siangnya lah. Bangun pagi itu landasi hidup dengan firman Tuhan gitu loh. Baru bangun loh. Rohnya masih fresh tuh, masih baru bangun. Langsung katakan begini, Tuhan aku serahkan kekhawatiranku sepanjang hari ini. Walaupun belum khawatir. Karena pasti ada kekhawatiran. Namanya juga manusia. Pasti nanti ada kebohongan-kebohongan iblis. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum tuh, mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada yang tidak dapat ditelan. Yang tidak dapat ditelan adalah ayat sebelumnya. Serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Ketika kita serahkan kekhawatiran kepada dia, kita menjadi manusia yang tidak dapat dibohongi iblis. Kenapa? Karena damai sejahtera sudah dikasih sama Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, Yohanes 14. Karena dia tahu kan banyak orang stres nanti. Aku tinggalkan. Makanya ada perjalanan ke Emmaus. Ngapain baru bangkit? Ya ditulis sama Dr. Lukas di Lukas, perjalanan ke Emmaus. Seolah-olah kayak nggak penting banget. Tiba-tiba hadir di perjalanan pulang kampung sama 2 murid yang bukan ring satunya. Satunya namanya Kleopas. Bukan ring satunya dia. Dan dia membutakan mata mereka seolah-olah dia lagi kasih tahu begini, bentar lagi ya, saya secara fisik nggak ada di sini nih. Sebentar lagi kamu nggak akan lihat saya secara fisik. Saya akan naik ke surga. Ketika saya naik, saya langsung jadi maha hadir. Saya tidak lagi ada casing tubuh manusia, maha hadir langsung. Tapi kamu nggak akan lihat saya. Kamu cuma bergantung sama firman-Ku. Makanya Alkitab mengatakan ketika dia berkhotbah kepada mereka di jalanan selagi mereka belum bisa lihat, mereka ketika akhirnya melihat Yesus, ketika mereka undang dia masuk, mereka katakan begini, pantesan tadi pas dia khotbah di jalan, hati kami berkobar-kobar. Jadi kita nih betul-betul mengalami Tuhan tuh dari kesaksian hidup orang, kesaksian hidup kita sendiri, baca firman. Kalau baca firman hatinya masih belum berkobar-kobar, ada sesuatu yang salah. Harusnya baca janji Tuhan hati kita berkobar-kobar. Harusnya nagih firman. Saya nggak bisa tuh, saya betul-betul ya, saya nggak bisa melewati hari saya tanpa dengar firman. Nggak bisa saya, nagih saya. Secapek-capeknya saya bisa tidur di sebelah saya sambil dengar firman.
Nagih, roh saya itu nagih tiap hari. Dan itu selalu membawa kesejahteraan yang luar biasa di dalam pikiran dan hati saya. Jadi jaga pintu gerbang hati itu harus dijaga. Yang inputnya negatif, outputnya negatif. Itu sebabnya kalau saya tanya begini, ya, bisa nggak kita lihat di dalam kegelapan? Bisa. Kita lagi di rumah misalnya, tiba-tiba mati lampu, tuh mati lampunya. Dalam 5 menit pertama mata kita nggak bisa adjusted gitu, bingung gitu. Setelah 5 menit kita bisa lihat di dalam kegelapan, oh itu pintu di situ, jam dinding di situ. Bisa lihat, bisa jalan dalam kegelapan, bisa, terseok-seok aja. Saya punya teman yang 12 tahun hidup dalam perselingkuhan. Hidup dalam perselingkuhan. Saya nggak pernah lupa, waktu ada seorang teman saya ini di depan meja saya. Waktu itu belum zamannya WhatsApp lah, masih SMS-an, dapat SMS. Terus dia bilang gini sama saya, gue dapat SMS nih dari cewek, jangan balas, dia bilang, jangan. Udahlah nggak apa-apa, lucu-lucuan dong. Iya, elah lucu-lucuan. Dari lucu-lucuan, cuma dibalas, 1 minggu kemudian selingkuhan, 12 tahun. Ke gereja. Hidup dalam kegelapan, jalan dalam kegelapan. Sejahtera, gak ada damai sejahtera, gak ada, menderita hidupnya. Makanya manusia bisa gak keluar dari rancangan Tuhan? Bisa aja keluar dari, cuman gak berfungsi akhirnya. Kita diciptakan di dalam dunia yang penuh dengan oksigen. Kita masuk ke dalam air, kita bertahan hidup di dalam air, pakai tangki oksigen. Karena itu bukan dunia kita. Jadi semua rancangan Tuhan di dalam firman Tuhan itu dahsyat. Makanya dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang negatif, dan kita begini nih nonton. Kayak contoh deh ya, contoh. Saya pernah ngobrol sama produsernya infotainment. Kan berita yang disuguhkan kan selalu negatif-negatif. Terus kita begini nontonnya. Wow. Saya pernah ngomong gini, lu pernah gak mikir kasih berita yang positif gitu ya? Gak laku kali ya? Bisa bayangin coba, tiba-tiba ada berita infotainment gitu. Seorang artis A berjalan-jalan dengan seorang istrinya di mall. Oke, terus ngapain nih? Ini ada apa nih gitu? Mereka kelihatan sangat bahagia. Udah gitu mereka adalah keluarga yang sangat romantis. Patut ditiru keluarga ini. Begitulah berita baik hari ini. Laku nggak? Nggak laku. Jeblok ratingnya langsung. Tapi giliran tiba-tiba orang ini cerai dan selingkuh, kita langsung begini. Terus kita ngomongin sama teman kita, gue gak suka sama tuh orang tuh, emang lu kenal sama dia? Kagak. Udah gak kenal, kita omongin lah, buang waktu lah. Kita terstimulasi sama berita negatif. Kita gak tahu akhirnya jiwa kita yang benar ini tersiksa akhirnya. Hati-hati. Sortir apa yang masuk lewat mata dan telinga. Karena rancangan awalnya Tuhan semuanya serba terang. Yang kedua, kita diciptakan serupa dan segambar. Dan itu sudah sering kita didengungkan di dalam kehidupan kita. Coba kita bongkar sebentar ya, dikit aja. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan begini. Ayat yang sangat sederhana sebenarnya dan sering kali kita baca. Firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata ini. Supaya, therefore, oleh sebab itu. Itu maksudnya kata supaya kalau nggak lakukan yang A, nggak bisa lakukan yang B. Berarti apa? Kita harus paham bahwa saya serupa dan segambar seperti Tuhan. Baru saya bisa melakukan yang kedua ini. Kedua ini apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau saya mengerti identitas saya sanggup menguasai kehidupan. Itu maksudnya. Sebaliknya terjadi. Kalau saya nggak ngerti identitas di dalam Tuhan, kehidupan menguasai saya. Contoh sederhana lah. Orang yang masih keranjingan merokok, dia tanpa dia sadari, tembakau menguasai dia. Betul? Tumbuh-tumbuhan menguasai dia. Orang yang masih keranjingan minum minuman keras, bahan dasarnya buah-buahan berkuasa atas dia. Konyol kan? Orang yang masih terlibat dosa seks, manusia lain berkuasa atas dia. Karena nggak ngerti identitasnya di dalam Tuhan. Nggak ngerti bahwa saya serupa dan segambar seperti Tuhan. Oke, sekarang kita mundur dulu, nanti kita balik lagi ke sini ya. Coba lihat ayat 11. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan? Perhatikan ayat 11. Ayat 11 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah apa? Tanah, menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Perhatikan kalimat yang pertama ini. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tuhan berfirman kepada tanah ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan.
Itu sebabnya sumber daripada tumbuh-tumbuhan adalah tanah. Kalau dicabut dan dipisahkan tumbuh-tumbuhan dari sumbernya, mati nggak? Dicabut nih tanaman, dari tanah, mati nggak? Matilah. Jadi kangkung rebus, mati udah. Karena dia harus ada di situ. Karena Tuhan berfirman kepada tanah. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah laut? Coba lihat ayat 20. Ayat 20 firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Let the water produce. Tuhan berfirman kepada air ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah air. Itu sebabnya ikan-ikan itu sumbernya adalah air. Ikan dipisahkan dari air mati nggak? Mati. Jadi gurame bakar. Jadi sushi. Mati. Karena itu sumbernya. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Coba lihat ayat 24. Ayat 24 firman Tuhan katakan begini. Hendaklah apa? Bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada bumi untuk mengeluarkan binatang-binatang ini. Binatang melata, binatang liar dipisahkan dari habitatnya, dari bumi, mati nggak? Mati. Karena itu sumbernya. Tuhan berfirman kepada bumi. Sekarang baca lagi ayat 26 pelan-pelan, baca awalnya aja. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan saudara dan saya? Coba lihat bagian yang pertamanya. Baiklah siapa? Kita. Yang keras, baiklah siapa? Kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan gak berfirman kepada tanah. Tuhan tidak berfirman kepada air. Tuhan tidak berfirman kepada bumi. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Berarti sumber daripada kita adalah siapa? Tuhan. Debu pak tanah bukan tuh bahan baku. Itu bahan bakunya, sumbernya Tuhan. Karena Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Bahasa Inggrisnya dikatakan let us make man. Allah Tritunggal. Berani-berani keluar dari rancangan Allah, mati. Gak berfungsi langsung. Makanya setiap produk itu ada buku manualnya. Di buku manual, di ujung daripada buku manual dikatakan begini, kalau rusak, bawalah ke dealer resmi. Betul? Dealer resmi. Kalau ada kerusakan di dalam sini, ini buku manualnya Alkitab. Dealer resminya salah satunya gereja ini. Datang ke dealer resmi, jangan cari jawaban di tempat yang lain. Gak dapat jawaban, rusak malahan hidupnya nanti. Karena sumbernya Tuhan. Ayat ini didistorsi sama iblis. Oh, didistorsi. Itu sebabnya manusia kerusak gambar dirinya. Itu sebabnya saya katakan berkali-kali, kita hidup di kota yang Jabodetabek yang penuh dengan hedonisme. Dan yang terjadi apa? Manusia mengejar harta, uang, jabatan, status untuk diperlihatkan kepada orang lain. Perkara itu nggak salah ya. Punya harta, jabatan, status, ketenaran nggak salah. Cuma seringkali itu yang dikejar. Dan akhirnya tanpa disadari semua yang dikejar jadi Allahnya dia. Kita lupa mengejar hal-hal yang tidak terlihat untuk menopang hidup ini. Damai sejahtera, sukacita, hikmat Tuhan. Nggak dikejar hal-hal kayak begitu. Akhirnya orang nggak ngerti gambar dirinya seperti apa. Tahun 2000, ingat nggak ada Nokia Communicator namanya? Tahu ya? Yang ngangguk-ngangguk pasti tahu ya, seumuran sama saya kali ya. Yang bingung millennials pasti apaan tuh? Adalah pokoknya ada Nokia Communicator besarnya segini, kayak batu bata, berat lagi. Untuk nimpuk maling lumayan. Itu peralihan dari handphone hitam putih tiba-tiba mau masuk ke handphone yang berwarna. Udah gitu kalau dibuka dia kayak flip gitu ya, dibuka ada keyboard. Keren sih, keren banget. Dan saya nggak pernah lupa tuh harganya 12 juta. Dan belum ada cicilan BCA. Nggak ada Tokped, nggak ada. Teman saya yang baru masuk sebuah pekerjaan, saya juga tahu lah gajinya berapa karena dia teman baik saya. Tiba-tiba mau beli Nokia Communicator harga 12 juta. Saya bilang ini buat apaan? Lu beli handphone yang 700 ribu aja, ngapain sih beli gituan? Pertama nggak mau ngaku. Gue butuh apa? Cuman SMS, telepon, terima telepon doang. Buat apaan? Dulu nggak ada WhatsApp, belum ada BlackBerry. BlackBerry tahun 2007-2008. Udahlah cuman SMS doang. Masih zamannya mestinya pager kan? Adik-adik yang nggak tahu pager masih bingung. Getar-getar sih, rot-rot. Terus kita bingung cari telepon umum.
Tua ya kita ya. Saya bilang sama teman saya, ngapain? Akhirnya ngaku dia. Dia ngomong gini, karena teman dekat, akhirnya ngaku juga. Gue malu bro. Kalau gue ngumpul sama teman-teman pada punya semua habisnya. Gue belum punya. Gengsi. Itu berarti membuktikan diri sama orang lain. Berusaha membuktikan diri sama orang lain. Bukan sama Tuhan. Orang yang gengsi gak akan pernah minta didoain. Saya selama 24 tahun pelayanan gak pernah tuh ada orang gengsi datang, Pak tolong doain Pak, saya gengsi Pak. Gak ada, karena dia gengsi untuk kasih tahu bahwa dia gengsi. Ya bingung kan. Gak ada. Nah, akhirnya dibeli sama dia. Saya tanya, gimana caranya lo beli, kan gak ada duit lo. Udah gue pinjam sama temen gue, ntar gue bayar pakai bunga. Aduh, buat apa coba? Dan saya gak pernah lupa, malam-malam tiba-tiba kita lagi hangout bareng-bareng nih sama teman-teman. Dulu ada Planet Hollywood tuh di Jakarta tuh namanya, udah tutup sekarang. Saya datang ke situ sama istri saya, terus kemudian ada dia juga di situ. Terus dia buka tuh di atas meja, nokin, kita baru beli. Loh, beli juga loh? Iya. Oh keren banget sih, memang pas dibuka gitu ya, terima SMS gitu. Itu bagus juga ya. Iya, makanya gue beli, lo beli juga lah bro, gitu gitulah pokoknya dia. Tiba-tiba dia bisikin saya, bro, gue boleh pinjam HP lo? Buat apaan? Mau balesin SMS? Emang kenapa HP lo? Kagak ada pulsa. Di depan Planet Hollywood kan dulu suka ada yang jualan-jualan pulsa tuh di meja-meja gitu ya. Itu lo beli aja sana 100.000. Dibisikin lagi sama dia, gak ada duit. Saya bisikin lagi dong, kesel saya. Handphone 12 juta, 100.000 gak punya lo. Dipinjam HP saya. Dia balesin tuh SMS di bawah meja karena malu sama teman-temannya. Handphone semahal gitu gak punya pulsa. Maksain diri. Akhirnya apa? Dijual. Gengsi. Saya pernah ke sebuah pernikahan di Hotel Grand Hyatt, hotel mewah ya. Datang sama teman saya naik mobil Daihatsu Verosa butut. Saya harus tambahin tuh butut lah, udah hancur-hancuran lah mobilnya. Masuk ke hotel mewah. Pernikahan udah mau habis karena orang udah pada bubar. Saya bilang, nih ntar mempelainya udah keluar, kita kelar nih, kita udah telat banget nih, udah jam berapa nih datangnya, udah malam banget. Itu orang-orang yang udah pada bubar lagi nungguin valet parking di depan lobi. Udah lo valet aja lah di sini, kita turun sekarang. Tau gak dia bilang apa? Enak aja. Kalau gue turun valet parking dari mobil butut ini, pasaran gue jatuh. Pasaran apa yang punya harga? Gue masih belum nikah, lo enak udah nikah. Itu banyak cewek-cewek cantik, gue jatuh dong pasaran gue. Verosa gue butut. Dia nggak mau masuk basement akhirnya. Karena teman baik juga saya kasih tahu sama dia, lo kenapa sih punya perasaan kayak begitu? Tahu gue suka kayak gitu tuh bro. Puji Tuhan masih ada mempelai. Saya pernah diundang ya, sama saya nggak tahu pernah saksikan di sini kalau. Saya dulu sekolah di SMA cukup gaul, SMA negeri saya. Banyak artisnya, banyak anak pejabat lah. Terus reuni kecil-kecilan lah di Jakarta. Reuni pas hari kerja. Naik mobil macet dong, saya tinggal di pusat, ini kejadiannya di selatan. Jadi saya naik ojek malam-malam. Jam 6 sore naik ojek. Saya bilang sama tukang ojek saya langganan, Mas jangan pulang ya, gue kasih lu 50.000, lu tungguin gue, lu makannya di sini, ntar tungguin gue, jangan, ntar gue cepet nyari-nyari lagi. Sampai di tempat reuni, itu mobil mewah semuanya. Sampai saya bingung, gila teman-teman gue kaya juga ya. Mobil mewah semuanya, masuk ke dalam tuker-tukeran kartu nama, saya nggak punya kartu nama, tuker-tukeran kartu nama, CEO lah, direktur lah, apalah gitu. Terus tiba-tiba nih ada teman saya datangin saya, Bill, lu jangan percaya ya. Percaya apaan? Itu di depan tuh mobil-mobilnya banyak yang pinjaman, banyak yang nyewa, lu tau gak? Nyewa. Iya sekarang kan ada siapa mobil-mobil gitu. Itu pada begitu tuh. Terus ngapain mereka begitu? Itu kartu nama lu jangan percaya juga. Itu bodong semua tuh, bohong tuh mereka. Ya ampun, ngapain sih? Ya gengsi lah mereka. Pas udah bubaran, semua nungguin mobil-mobil mewah di lobi. Saya nungguin ojek. Lu naik apa Bil? Ojek. Saya telepon Mas, saya udah selesai nih Mas. Dia datang ke atas. Saya naik ojek di depan teman-teman saya. Dan saya nggak nyadar pas udah sampai perjalanan pulang baru nyadar di atas ojek. Ih, gue merdeka banget hidupnya ya. Nggak ada minder, nggak ada rasa malu, tuh biasa-biasa aja. Pegel-pegel aja naik motor 1 jam. Cuman saya merdeka banget, nggak ada tuh malu-malunya. Biasa aja. Kenapa? Serupa dan segambar seperti Tuhan. Gak usah buktiin diri sama orang lain. Makanya saya sedih kalau ke mall-mall gitu. Adalah mall. Gak usah sebut lah namanya.
Tiba-tiba di depan tulisannya gini, ada 12 merek mobil dan motor, itu semuanya boleh parkir di depan lobi. Kalau punya mobil itu ya, atau motor itu boleh parkir di depan lobi. Nggak apa-apa lah, itu sah-sah aja. Tapi saya bilang sama teman saya, tuh lihat tuh, kalau orangnya nggak dewasa rohani, dia langsung mikir, kalau gue nggak punya mobil itu, nggak punya motor itu, gue belum sampai di sini, kasta gue belum sukses. Makanya saya bilang sama teman saya, kalau gue pemilik mallnya, gue akan tulis gede-gede itu di depan. Siapa yang datang duluan, silahkan parkir depan lobi. Nanti ya kalau ada mall kayak begitu tulisan itu berarti mall saya. Punya saya. Saya belum punya mall aja. Orang dikasta-kastain, jadi kondisi hidup udah begitu, didistorsi terus sama iblis akhirnya. Serupa dan segambar. Sumber kita Tuhan. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Yang terakhir, Kejadian 1 ayat 29. Firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini bicara soal provisi, bicara soal penyertaan Tuhan. Hari esokmu sudah aku tanggung. Besok hari Senin dia sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi kita. Dia menembus waktu. Ingat, ada 3 komponen yang kita dititipkan sama Tuhan, dan seringkali kita merasa itu punya kita dan kita nggak mau share sama orang lain. Waktu, uang, talenta. Waktu, uang, dan talenta adalah komoditas terbesar dalam hidup ini. Dan jika Tuhan beritahu kepada kita untuk share, dan kita lakukan itu memperbesar kerajaan surga. Betul, harus dengan hikmat, pastinya. Tapi seringkali kita merasa itu punya saya Tuhan, bukan. Itu titipan Tuhan. Ya, ingat, di semua yang Tuhan titipkan ada unsur biji, disebutnya sampai 2 kali loh. Berarti apa? Waktu, talenta, dan uang senantiasa itu karena ada unsur bijinya. Biji itu harus ditabur senantiasa. Makanya selalu harus ada tabur, menabur kembali. Ya. Tapi provisionnya Tuhan, penyertaan Tuhan buat esok hari selalu cukup. Saya akan tutup dengan kisah ini. Seorang teman baik saya beberapa tahun yang lalu ada di persimpangan jalan karena dia harus menerima, dia ditawarkan kontrak sinetron ratusan juta, tetapi dia harus mengambil keputusan kalau dia harus ikut Tuhan full time buat Tuhan. Saya bilang gini sama dia minta pendapat gitu. Saya bilang ya lo harus doa dong, lo harus doa. Kalau lo dapat konfirmasi dari Tuhan, lo lakukan yang terbaik dan lo harus ambil apa yang Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin. Akhirnya dia kembali, dia bilang, ya gue full time nih, tapi lu tolong doain gue ya, ini bulan ketiga, bulan keempat, saving gue habis nih. Sementara anakku masih kecil lagi, masih 3 tahun. Komponen terbesar, cost terbesar salah satunya susu, beli susu. Dan betul ketika uangnya akhirnya menipis, satu hari dia mengalami sebuah titik yang sudah paling rendah, di mana dia udah nggak bisa beli susu, habis uangnya. Di malam hari itu dia berikan botol susu yang terakhir. Dan dia kemudian bilang sama istrinya, kita berdoa. Yang hebatnya dan saya salut adalah dia tidak telepon siapapun. Karena besok paginya anaknya itu kan bangun dan minta susu dan susu habis. Kalau pakai akal manusia, dia akan telepon temennya lah, telepon saudaranya, pinjam duit dong dikit, mau beli susu gitu ya. Ini enggak, dia cuma bilang sama Tuhan, dan dia katakan sama istrinya, kita berdoa dan mereka angkat tuh kaleng. Setelah itu mereka buang tuh kaleng. Habis sudah. Dan betul besoknya jam 6 pagi mereka terbangun karena anaknya nangis minta susu. Mereka udah sempat bicara, bilang udahlah kita buatin teh manis aja. Buatin teh manis, udah habis. Waktu dia buka pintu kamarnya dia, di depan pintu kamar dia tuh ada meja makan. Di atas meja makan ada kaleng susu yang baru, ada tulisannya jumbo, lebih besar daripada kaleng susu yang dibuang. Dia sempat lihat, dia sempat cek dulu ke dapur, masih ada di tempat sampah. Dia bilang gini sama saya, lo tau nggak? Biasanya gue kalau lihat kaleng susu ya gue teduh banget hati gue. Itu kan makanan anak gue ya. Ini pertama kali gue ngeliat kaleng susu gue ketakutan. Kayak penampakan itu dari mana nih kaleng susu? Tapi ditol-tol sama dia gitu. Besar lagi. Tiba-tiba mbaknya keluar dari kamar. Mbak, siapa yang kirim? Tadi Pak, jam 5 pagi mertua Bapak gedor-gedor pintu, Bapak nggak dengerin bawa ginian Pak. Dia ngomong sama istrinya dong, kamu kasih tau Mama? Enggak. Jadi mereka berdua langsung telepon mamanya. Mah, terima kasih ya dikasih kaleng susu. Kok Mama tahu kita nggak ada susu? Mama nggak tahu. Terus gimana caranya ini bisa sampai ke sini jam 5 pagi? Tadi malam, Mama lagi di supermarket. Mama tergerak aja pengen beliin susu buat cucu. Oke. Terus jam 5 pagi ke sini ngapain? Ini kejadian di Jakarta. Mama ada meeting jam 8 di Bandung.
Mama harus masuk tol. Kalau mau masuk pintu tol kan lewat rumah kamu. Sekalian aja jam 5 mama dropin di rumah. Tuhan tidak pernah telat. On time. Karena semua profesionnya Tuhan sudah dibentangkan di Kejadian. Aku akan pelihara kamu. Dan di semua pemeliharaanku ada unsur gizinya. Ketika kau terima, tabur lagi. Terima, tabur lagi. Sesuai dengan kapasitasmu. Jadi kembali ke dalam kitab Kejadian, banyak sekali yang lain. ada tentang yang manusia dikatakan nggak boleh seorang diri. Pernah dengar itu? Itu juga itu ya terakhir itu, jadi supaya kalau ada orang tua biar ngerti. Itu terakhir cepat kok. Biar bapak ibu ngerti ya. Oke. Kan selalu banyak orang ngomong ini, nggak baik seorang diri harus nikah. Ngawur aja. Baca sebelumnya nggak gitu. Oke. Coba lihat Kejadian 2:15. Cepat aja. Dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Manusia itu pria loh, bukan wanita. Tuhan Allah mengambil pria itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Oke, Eden artinya hadirat Tuhan. Oke, pria diciptakan ada di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Fungsi awalnya pria, ya, ketika dipanggil sama Tuhan, dia harus ada di dalam hadirat Tuhan. Dia harus mengenal Tuhan sebagai juru selamat dia. Dan kemudian dia harus mengerti untuk mengelola hidupnya, bekerja dan mengelola tahu panggilan hidupnya. Fungsi yang ketiga adalah Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Kepada siapa? Bukan kepada wanita, pria ini. Kepada pria. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Ini adalah perintah pertama Tuhan, instruksi pertama Tuhan kepada manusia. Kepada siapa? Pria. Berarti pria itu harus ngerti firman Tuhan. Instruksinya Tuhan untuk dibagikan kepada istri dan anak-anaknya nantinya. Oke, saya ulang ya. Ini fungsinya pria tiga ini. Ada dalam hadirat Tuhan. Harus sudah bekerja. Dan kemudian dia mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan ngerti firman untuk diajarkan kepada keluarganya. Baru kita baca ayat berikut ini. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu, kata yang paling penting adalah itu. Pria itu maksudnya. Pria apa? Pria itu seorang diri saja. Pria yang mana? Pria yang ada dalam hadirat Tuhan. Pria yang mengerti fungsinya untuk bekerja. Dan pria yang mengerti perintah firman Tuhan untuk diajarkan kepada keluarganya kelak. Pria yang itu yang ada dalam tiga fungsi itu adalah pria yang tidak baik seorang diri. Jadi jangan dimutilasi. Datang kamar Tuhan, Pak Pendeta kami mau menikah Pak, kan nggak baik seorang diri. Oh iya, harus langsung dikonseling, langsung nikah. Enak aja. Nih ya, semua orang tua yang ada di sini, nanti kalau satu hari ada pria datang ke rumahnya punya anak perempuan mau ngelamar, tanya 3 hal ini. Om, tante, saya mau ngelamar. Kamu ada dalam hadirat Tuhan nggak? Oh belum Om. Kamu udah kerja? Lagi cari-cari Om. Kamu ngerti perintah, instruksi firman Tuhan? Nanti kamu harus ajarin anak saya sama anak-anak kamu. Masih baru mau belajar Om. Nah, karena kamu tidak masuk dalam 3 kategori ini, kamu lebih baik seorang. Terima kasih. Goodbye. Tapi sebaliknya, kamu dalam hadirat Tuhan. Iya Om. Saya udah pelayanan udah lama Om. Kamu kerja? Oh iya, saya ngerti panggilan hidup saya Om. Saya begini. Udah jelas Om. Yang ketiga, kamu ngerti firman Tuhan untuk ngajarin anak saya nanti. Oh iya Om, saya setiap pagi Om baca renungan harian, saya mengerti, saya belajar firman Om. Om mau tahu apa? Saya kasih tahu nih Om sekarang Om. Nah, karena kamu masuk dalam 3 kategori ini, segeralah menikah sama anak saya. Pria itu yang boleh untuk menikah. Jadi jangan sembarangan, itu semuanya sudah tersirat di dalam kitab Kejadian. Paham ya? Jadi jangan sembarangan terima lamaran-lamaran ya. Yang masih jomblo, kalau ada cowok datang ke hidupmu, tanya 3 pertanyaan ini. Kalau tidak, bilang kau lebih baik seorang diri. Enyah dari ada panggilan. Kau lebih baik seorang diri, kamu siapkan dirimu dulu. Oke, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak, terima kasih buat sore yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat pewahyuan. Hamba-Mu percaya Tuhan, hidup kami diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus berkemenangan. Kami berdoa dalam posisi yang sudah menang. Karena Yesus sudah menang. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak takut bahaya, kami tidak takut apapun Tuhan, karena kami tahu bahwa firman Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami. Kami mau menjaga Tuhan, apa yang masuk lewat panca indera kami,
supaya yang masuk itu menentukan outputnya, menentukan sikap hati dan pikiran kami. Bahkan semua kubu-kubu yang ada di dalam pikiran kami yang salah Tuhan, kami mau tawan itu kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, isi pikiran kami dan isi hati kami Tuhan dengan firman kebenaran-Mu hari lepas hari. Bapak, terima kasih buat identitas. Terima kasih Engkau berfirman kepada diri-Mu sendiri untuk ketika Engkau menciptakan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami serupa dan segambar seperti Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa esok hari Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya untuk kami. Engkau indah, Engkau dahsyat. Aku serahkan Tuhan, jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Mereka akan sampai ke ujung tahun ini, bahkan melebihi tahun ini dengan kesehatan yang sempurna. Bukan sekedar tubuh mereka sehat, tapi jiwa dan roh mereka sehat dan kuat. Meteraikan firman ini Tuhan, dan kami akan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dan sebelumnya saya meminta hamba Tuhan untuk berdoa. Terima kasih sekali lagi Pastor Billy untuk firman-Nya. Secara gamblang kita udah ada pertambahan pengertian tentang Alkitab. Kita berdoa untuk persembahan saudaraku. Terima kasih Bapak, kembali pada sore hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, di mana kami dapat beribadah di tempat ini Bapak. 1 minggu sudah kami rasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat, untuk kesehatan, kebenaran Tuhan terhadap istri, suami, anak-anak, orang tua kami Bapak, untuk bisnis, pekerjaan kami. Bapak, tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan di tempat ini Bapak. Ajar kami untuk memberi yang terbaik, karena sudah terlebih dahulu kami menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, ada sedikit pengumuman bahwa mulai minggu depan anak-anak sekolah minggu dapat bergabung di ibadah sekolah minggu yang diadakan di tiap ibadah. Jadi silakan Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya jangan khawatir, nanti bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Baik, sekali lagi yang sudah memberikan persembahan saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami sadar bahwa ibadah kami yang sejati adalah ketika kami terus melakukan firman Tuhan di luar sana. Kami mengerti bahwa kami dipanggil Tuhan untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga dimanapun Tuhan tempatkan hidup kami. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita.
Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumung-lumungmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan. Bahkan apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Allah beserta dengan kita, Immanuel, selalu ada dengan kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, see you next week. God bless you all. Haleluya. Temanya pasti di blok ya.